Shalom sahabat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Kita akan menonton sebuah video bagaimana pernyataan seorang ustadz yang sangat dihormati oleh saudara kita umat muslim, yaitu Ustadz Munjir Situmorang, membeberkan apa penyebab banyaknya umat muslim yang murtad. Bahkan ustadz ini terus terang berkata, orang Islam yang murtad sekarang ini kebanyakan adalah orang-orang intelek. Bahkan Pak Ustadz ini juga berkata, sebaiknya jangan sekolah atau kuliah ke luar negeri, karena kebanyakan orang yang sekolah atau kuliah itu rata-rata murtad. Saya sampai pening, nggak bisa tidur, katanya gitu ya. Stres. Pak Ustadz stres melihat banyak orang murtad. Banyaknya orang murtad, sahabat. Kata dia terus tiap hari katanya ada yang murtad gitu ya. Saya nggak tahu ya ini benar apa tidak, tetapi ini adalah sebuah pernyataan dari Pak Ustadz, sahabat. Bukan pernyataan kita loh, bukan kita yang mengatakan, tetapi Pak Ustadz. Bahkan dia menyarankan umat muslim sebaiknya tidak usah dengar musik, karena itu adalah salah satu penyebab orang Islam murtad. Penyebabnya adalah musik, kata dia. Di mall ada musik, di mana-mana ada musik, kata dia. Bahkan kata dia, dia sendiri pun sudah tidak mau lagi menonton TV atau apa segala macam, karena itu berbahaya bagi keimanannya. Ya, langsung kita tonton videonya, sahabat, apa yang dikatakan Pak Ustadz ya. Makin hari semakin terasa nilai-nilai Islam semakin terpisah jauh dari kehidupan umatnya, termasuk di negeri yang konon mayoritas penduduknya beragama Islam. Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang sudah murtad. Karena pertumbuhan orang murtad semakin tinggi. Laporan sama saya setiap hari, kalau dulu orang murtad dari kelompok masyarakat terbelakang, dari pedalaman, dari pedesaan, sekarang justru dari kaum intelektual. Kemarin laporan 2 orang, dua-duanya sarjana. Pulang dari Inggris, murtad. Saya dari dulu saya bilang, tolong S1 jangan ke luar negeri. S1 kita ITB, UI, UGM itu bagus qualified kok. S2 baru mau ke Melbourne dengan catatan pondasi agama. Alasan ibu sekolah agama SD, SMP, SMA terkenal, tidak jaminan akidahnya benar. Justru yang murtad dari sekolah agama 2 orang sekarang menjadi pemuda gereja. Sudah berdialog dengan saya. Saya nggak mau sebut nama sekolah karena ini nanti masuk YouTube jadi ribut polemik. Tapi dari SD, SMP, SMA Islam terkenal di Jakarta ini. Akibat apa, Bu? Di sekolah doktrinnya tidak doktrin akidah, selalu bangga menghafal Quran tapi tidak paham Al-Quran. Anak ibu sholat tapi belum mengenal Allah. Ke masjid tapi belum mencintai masjid, berjilbab tapi hati belum ditutup. Yang ditutup fisiknya, hatinya masih jahat karena tauhid belum benar. Makanya Rasulullah menyampaikan Islam itu 23 tahun, 13 tahun Rasul mendoktrin tauhid, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Ini doktrin yang saya sampaikan ini, Bu, supaya Ibu paham ya. Anak-anak muslim sekarang dalam ancaman aliran sesat dan pemurtadan. Sampai saat tadi malam, Bu, istri saya membujuk saya, sudahlah nggak usah dipikirin, nanti sakit kepala. Karena laporan masuk terus. Betul, Bu. Sampai nggak bisa tidur. 316, ibu banyak kan ada di sini, tapi mohon maaf jangan tersinggung. Saya harus jujur bicara ini. Kalau ibu, gara-gara ini kita ributlah. Saya layani ibu ribut. Surat 31 ayat 6 ini Al-Quran. Dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan percakapan kosong untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Ibu tahu nggak itu? Lahwal hadis, apa musik? Di kantor musik, di mall musik, di rumah musik, di mobil musik. Padahal 4 najab, Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki mengharamkan musik. Kalau nggak percaya, tanya Ustaz Firdaus, Ustaz Salim, Ustaz apa lagi di sini? Ustaz Agus. Pasti sepakat hukumnya haram. Itu dari kafir dan gereja, bukan dari Islam. Di gereja sendiri udah hilang musik sekarang. Pernah nggak Ustaz cengengesan? Maaf, ibu tonton ya sekali-sekali, tapi nggak perlu sering. Sekali aja lihat. Ada nggak cengengesan pendeta di televisi? Nggak ada kan? Yang cengengesan televisi siapa? Aneh kan sekarang kan? Aneh kan, Bu? Aneh kan, Bu? Yang cengengesan malah mereka. Bu, jauh dari Allah. Santai, Bu, tolong bikin wasiat sama anak ibu. Demi Allah, nak, penyakit mama semakin parah. Nanti kalau mama meninggal, tolong konser musik di rumah kita 3 malam ganti takziah. Kira-kira senang nggak anak ibu? Nggak bakalan hilang sedih. Tapi kalau baca Al-Quran, dekat dengan Allah, mendoakan mamanya, kepedihan itu pelan-pelan akan pupus. Dia akan yakin, ya Allah, kau takdirkan ibuku meninggal usia 58 tahun. Ampuni dosanya, ya Allah. Habis itu dia baca Al-Quran. Setelah halaman baca Quran, tetesan demi tetesan keluar. Tapi dengar musik tidak akan pernah menangis. Betul kan, Bu? Target barat itu perkenalkan musik. Lihat televisi kita dari pagi sampai tengah malam musik, dikepung musik. Padahal jelas kan awal hadis. Ucapan perkataan yang menjauhkan dari Allah.
Orang buta saja pun kalau dengar musik dia goyang. Coba lihat. Orang buta pun dengar musik langsung goyang. Kenapa? Responnya ke otak sebelah kanan, eksak ke kiri, langsung masuk ke otak. Setan mengipasi, wah asik. Coba dengar itu musik. Apalagi seruling. Itu kan nyanyian setan kan. Coba lihat pernikahan orang Islam. Kalau nggak ada organ tunggal musiknya, nggak Abdul. Islam loh. Mau kapan kita kembali ke Quran? Semua mazhab, jangankan Rasulullah Al-Quran mengharamkan, semua mazhab mengharamkan musik. Tapi coba di Indonesia, semua acara pakai musik. Anak muda dihancurkan pakai musik. Maaf ya, saya kos-kosan dulu kuliah. Saya dilecehkan orang, karena di rumah saya tidak ada TV, tidak ada radio, tidak ada TV. Sampai saya meninggal, di rumah kami nggak ada TV, sampai meninggal ayah saya. Subhanallah, hidup saya sampai sekarang, hidup. Yang kedua, tradisi-tradisi yang tidak menguntungkan apa? Ulang tahun. Itu dari Islam atau dari Nasrani? Panjang umurnya. Yang suka minta panjang umur, pertama iblis, kedua jin. Betul kan? Tiup lilinnya. Kalau untuk ditiup, kenapa dipasang, Mas? Karena goblok. Karena orang di sana itu goblok, tidak ada penjelasan petunjuk. Kita punya petunjuk, tapi kok goblok? Karena ikut sono, bukan ikut Quran. Saya nggak pernah cari ulang tahun, hidup sampai sekarang. Kalau saya tahu ulang tahun, meninggal duluan dia malah. Habis ulang tahun meninggal dia. Tiup lilinnya, tiup. Kalau untuk ditiup, kenapa dipasang, Mas? Karena dia merasa sudah kaya, suaminya hebat, pendapatan tinggi, bapaknya di Tegal Brebes suruh, "Mbak neng Jakarta yo, tak peringati ulang tahun jenengan." Umurnya sudah 79. Begitu tiup lilin, enggak mati-mati karena oksigen sudah tidak ada lagi karena Pak gigi sudah ompok. Enggak ada tekanan. Tiup lilinnya Mbak. Umur 79, besok pagi meninggal sudah Mbak. Yang suka minta panjang umur apa? Iblis dengan jin. Makanya jin ada 1500 2000 tahun. Iblis sampai hari kiamat baru mati. Kenapa? Menggoda sampean. Masih sering nggak orang Indonesia seperti itu? Ulang tahun pernikahan, ulang tahun emas, perak, besi, tembaga, segala macam. Islam ada nggak mengajarkan itu? Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, ulang tahun di Madinah dengan Abu Bakar Siddiq ada? Atau Aisyah, ulang tahun dengan besannya Rasulullah, nggak pernah? Tapi kenapa kita ikuti? Meninggalkan Rasul, mengikut orang Yahudi dan Nasoro. Di brainwash, pasti ada maras yang ngomong seperti ini. Saya sangat yakin. Karena apa? Sudah terbiasa dengan kebiasaan buruk, merasa sebuah kebenaran, betul? Termasuk doa awal tahun, doa akhir tahun, acara nisfu Sa'ban, betul? Tunjukkan hadisnya sama saya. Cuma Ustaz yang ngomong gini sedikit. Yang di sana lebih banyak, ikut ibu kebanyakan, bukan ikut kebenaran. Ya, apa yang dikatakan Pak Ustadz ini menjadi pertimbangan besar buat saudara muslim. Ya, saya setuju sih apa yang dikatakan Pak Ustadz ini. Ya, kalau diharamkan musik ya nggak usah lah dengar musik, nggak usah main musik. Tapi pada kenyataan dan faktanya banyak umat muslim itu menggunakan musik, bahkan bermain musik. Saya kok jadi teringat ya dengan video yang saya upload beberapa bulan yang lalu, bagaimana seorang muslim yang menjadi YouTuber terkenal di Pakistan, menjadi seorang selebgram terkenal di Pakistan, akhirnya dia hapus semua akun YouTube-nya, akun Instagram-nya, dia hapus, sahabat. Tahu nggak saudaraku kenapa dia hapus? Dia bermimpi bertemu dengan temannya yang sudah meninggal. Jadi teman yang sudah meninggal ini kecelakaan gitu ya. Jadi menurut berita yang saya dengar, itu teman dekat dan teman akrabnya. Jadi dia merasa sedih gitu ya. Jadi suatu saat dia berdoa kepada Allah supaya dia ingin diberikan mimpi mengenai temannya nih. Nah, dari dalam mimpi itu sahabat yang terkasih ya, dikatakan bahwa penyebab temannya ini masuk neraka gitu ya. Jadi temannya itu masuk neraka ternyata sahabat. Jadi dia kasih tahu apa yang membuat dia masuk neraka. Ternyata karena dia sering menonton YouTube dan menonton Instagram, TikTok dan yang lain-lainnya gitu. Dan penyebabnya ya karena dia juga pelaku gitu ya. Pelaku, pemain YouTube, pemain Facebook, pemain Instagram gitu. Sehingga ketika dia buka-buka itu katanya jadi dosa jariah lah. Banyak dosanya terus katanya datang kepada dia. Padahal mereka sahabat yang terkasih ya, seorang yang cukup taat beragama. Kan tidak mungkin mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh. Ya kita tahulah orang-orang Pakistan, ketatnya hukum Islam di Pakistan sahabat. Saudara tidak bisa menggunakan media-media ya mesum melakukan gitu ya, pasti di sana kan ketat ya hukum syariah. Jadi saya yakin mereka bukan pelaku-pelaku mesum ya, tapi karena bermain YouTube, bermain Facebook, bermain Instagram. Jadi teman yang di neraka ini berkata supaya tidak memainkan itu karena bisa masuk neraka. Nah, gitulah. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi kita nih di YouTube ini banyak sekali kan sekarang umat muslim main YouTube gitu ya.
bahkan YouTube mereka ya mengolok-olok Kristen, menghina-hina Tuhan Yesus, menista agama Kristen gitu ya. Ya dengan YouTube, dengan Facebook, dengan Instagram, dengan TikTok kan. Bahkan mereka mendapatkan banyak sekali kan donasi dengan bermain YouTube, mereka juga mendapatkan donasi gitu ya. Nah, makanya dalam video yang saya upload beberapa bulan yang lalu kepada saudara muslim, kalau tidak mau masuk neraka ya berhentilah main media sosial seperti Bapak Ustadz Munjiris Temorang ini. Tidak ada TV, tidak ada radio, nah gitu kan, dia buang semua karena memang haram kata dia. Ini kata Pak Ustadz loh, bukan kata saya. Kata dia haram. 4 mazhab jelas sekali mengharamkan itu kata dia ya, musik haram, semuanya haram. Nah sebagai Islam ya kalau masih bermain musik itu ya kan daripada masuk neraka, kalau saya sih mendingan murtad daripada masuk neraka gitu ya, mendingan murtad lah. Masuk Kristen, di Kristen muji Tuhan dengan musik karena ada ayatnya. Di Mazmur itu banyak sekali kita diperintahkan Tuhan memuji Tuhan itu dengan bernyanyi, dengan bermain musik. Mazmur 150, 149 itu kan berbicara bagaimana kita memuji Tuhan. Pujilah Tuhan dengan rebana, dengan kecapi, dengan alat musik, kan gitu. Jadi kalau di sebuah kepercayaan dilarang, daripada saudara paksakan tetap di agama tersebut nanti masuk neraka, ya lebih baguslah murtad. Ini pendapat saya. Ya kalau tidak mau murtad ya terserah Anda gitu loh. Kalau kami ya main musik bisa masuk surga asal musik yang membangun. Apalagi saudara pemain musik pelayan Tuhan, wah lebih keren lagi. Kami tidak ada haram-haram musik. Kami cerdas saudaraku, tahu membedakan mana yang baik mana yang buruk kan gitu. Nonton TV pun kita tahu, nggak mungkin kita tonton hal-hal yang tidak membangun kan. Kita kan tahu saudaraku, kita diberikan pemikiran yang cerdas. Oke sahabat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.